Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02, Ibu Maria SPD, Bapak Cecep Suryadi selaku Wakasek Keiswaan, Pak Teguh Suratman selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Pada dasarnya saya minta waktunya sebentar, kurang lebih sejam lah, terkait dengan implementasi budaya positif. Perlu digarisbawahi terkait dengan hal ini merupakan bagian tugas pokok kami, terutama mewakili SDN Tanjung Priok 02 di guru penggerak, karena ini bagian dari tupoksi kompetensi yang harus dilakukan di masing-masing sekolah. Jadi implementasi yang disampaikan ini akan jadi aksi nyata yang akan dikirim ke dalam Mari Berbagi di Kemdikbud. Jadi saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya dalam memberikan implementasi ini. Seyogyanya adalah dengan waktu-waktu yang agak kurang madai. Yang Jumat ini kan ngantuk suasananya, tapi insya Allah sih dengan adanya ini mohon maaf mengganggu sebentar. Nanti saya hanya mengasih informasi dengan apa yang perlu saya sampaikan, mengacu kepada hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan barang siapa yang memberikan ilmu walaupun cuma sedikit, maka seluruh binatang, makhluk hidup seluruh dunia dan seisinya akan mendoakannya untuk kebaikan. Begitupun yang mendengarkannya. Makanya Allah ketika orang yang memberikan ilmu dan yang diberikan ilmu sempurna dia mendengarkan dan saling mengasihi memberikan, maka pahalanya dua-duanya dapat. Gitu ya. Sepakat ya. Nah, yang selanjutnya Bu Dina tadi berikan kertas merah di depan Bapak Ibu dan pin ya. Pin Bapak Ibu. Ini sebelum saya mulai, saya minta kesepakatan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu diminta kira-kira kesepakatan apa saja yang kita bisa laksanakan dari 1 jam ke depan. Contoh, misalkan tidak menyalakan HP selama saya memberikan materi, itu sepakat. Atau Ibu enggak, itu kan usulan. Silakan ditulis masing-masing. Saya enggak ingin itu. Usulan kan? Ya. 1 menit dari sekarang. Kasih nama ya Bu. Sudah Bu. Saya akan bacakan satu persatu. Nanti saya minta tolong satu orang untuk menuliskan apa saja sepakatannya. Bebas. Saya silakan kepada Bapak Ibu untuk kesepakatannya. Bukan dari saya. Saya hanya memonitor. Sudah? Cukup 1 menit? Oke. Saya izin mengambil. Bu Mariati mau tolong boleh? Diambil Bu Mariati satu-satu. Tolong Bu Mariati satu-satu ya Bu Mariati. Minta tolong nanti saya akan sedikit belajar. Anggap kita sedang belajar masing-masing. Jadi Bapak Ibu lagi belajar. Silakan, saya makasih Pak Ustadz. Ya. Ini Pak Ustadz udah kasih. Jadi bacain sepakat. Tetap jadi murid. Ustaz, terima kasih. Oke, saya minta sebagai kesepakatan kita. Saya sudah Bu Mariati. Saya minta bantuan Bu Rini untuk membacakan. Silakan Bu Rini. Terima kasih Pak Indra.
Ada namanya. Ada nama. Baik, saya akan bacakan. Yang pertama kesepakatannya adalah tidak makan. Ini tidak makannya kurang jelas ini. Tidak makan besar. Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan tidak makan? Tidak. Minum boleh loh. Minum. Pak Restu juga minum boleh? Sepakat minum boleh? Boleh. Makan nggak boleh? Ya, oke, sepakat minum saja. Burin, kedua Burin. Baik, yang kedua, jangan ngobrol walau bisik-bisik. Baik. Baik, terima kasih. Setuju ya? Tidak. Harus Lanjut. serius banget sih, Pak. Tidak. Yang ketiga, yang berikutnya adalah dilarang ngantuk. Tidak setuju. Bisa, itu kesepakatan jalan itu. Nah, silakan. Kedua. Nah, ini spesial dikasih nama Budina. Tidak boleh ngobrol sendiri. Yang kedua, boleh Oke. Pak Ibu, nggak boleh makan. dan minum. Oke. Dengan ada aturan ya. Oke, silakan. Yang selanjutnya. Berarti nggak boleh ngobrol sendiri, mana ngobrol sendiri? Yang berikutnya, Takutnya kelewat itu. Ya, lanjut Bu. yang berikutnya tidak keluar masuk ruangan. Nah, tutup. Belum disetujui. Oh, setuju Bu, setuju ya? Tidak. Berapa kali keluar? Kasih batas waktu berapa kali? Kebanyakan. Satu aja. Satu kali, oke. Dua kali. Oke, dua kali sepakat ya? Oke, dua kali. Lanjut Bu. Berikutnya, jangan ada yang tidur. Iya, tadi sama. Ngantuk aja nggak boleh tidur lagi. Kalau tidur karaokean. Baik. Yang berikutnya, main HP boleh tetapi tetap fokus. Nggak boleh Pak. Sepakat nggak? Boleh main HP tidak? Nggak boleh. Cuma kafe bilang nggak boleh. Minum boleh. Ya, nggak boleh main HP. HP silent ya? Oke. Kagak orang kan boleh. Jalan. Darurat boleh. Yang berikutnya, setelah pemaparan materi, sebaiknya diberikan waktu tanya jawab beserta fokus dan tenang. Setuju? Oke. Setuju. Lanjut. Lanjut. Yang berikutnya, selesai pukul 14.50. Nah, maka, oh nggak masalah, sepakatin deal nih. Setuju kalau itu. Deal. Lanjut, yang berikutnya, memberikan materi yang simpel dan padat Ya. Padetin. Kepadetin. supaya cepat selesai. Sepakat. Lanjut. Selanjutnya, fleksibel aja. Ya. Lanjut. Yang berikutnya, tidak perlu ada tugas-tugas. Ya. Makan. Kayaknya itu Bu Rima itu. Ya, berikutnya tidak ngobrol. Ya, sama tadi. Harus Sama. ikut. Berikutnya fokus HP disimpan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dini atas sampaikan. Sama Pak. Saya belum dibacain. Ibu, ya silakan sambil ya. Silakan Bu Dini. Ketahuan dari Ibu Ibu nih. boleh bawa kopi hangat ke kelas. Anak kopinya. Waktunya bagus. Makan minum. Baik, terima kasih. Baru 5 menit Ibu udah ceria. Ternyata materi ini bisa disampaikan anak-anak kalau capek 5 menit ceria semuanya. Nggak ada yang ngantuk kan? Itu yang disampaikan di materi guru penggerak. Ketika kita sudah posisinya fokus kepada saya, maka orang akan terobsesi bahwa itulah yang pembicara itu membuat capek, lemas. Orang udah Tapi dibikinin saya. kalau dimunculkan kepada, anggap ya saya bicara ini siswa bicara tentang siswa, maka kita akan menemukan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Bahasa seperti itu aja bahasa anak-anak, tapi kan menyenangkan di sekitar. Nah, ini sebenarnya bisa ini sebagai metode untuk belajar. Satu. Yang kedua, simpel karena agak cepat.
Jadi karena ini cepat, maka saya cepat juga. Selanjutnya kita fokus ke kurikulum Merdeka, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah pembuahan budi-budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengiringi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Pendidikan menurut beliau juga merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Guru ibaratnya petani atau tukang kebun yang merawat, menuntun tumbuhnya benih agar tumbuh berkembang dan berbuah menjadi pribadi yang berprofil pelajar Pancasila. Bu, kita sebagai guru bukan sebagai orang yang paling utama, tetapi petani itu hanya bertugas bagaimana menjaga kualitas padinya, tidak pernah beranggapan bahwa padinya pasti baik. Kita mengajarkan siswa kita jangan lagi berfokus kepada kita bahwa ketika gurunya baik pasti gurunya baik. Kita coba beranalogi tentang ini, kita akan bahas perubahan paradigma belajarnya. Cobalah buka. Saya anggap Bapak Ibu adalah yang A, saya yang B. Bila Anda, teman Anda melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba kita ngepalin tangan kita masing-masing. Coba bayangkan di dalam kepalan tangan Anda semuanya adalah suatu yang sangat berharga. Boleh terpikirkan tuh ya, di pikiran kita nih. Tulis saja dalam pikiran dari tangan. Dan dalam hal ini, saya sebagai yang B mencoba dengan segala cara punya Pak Teguh. Pak, saya bujuk, saya intimidasi, saya marah, saya goda, saya kritik, saya kasih duit biar Pak Teguh buka tangannya. Ini ada suatu hal yang berharga di tangan kita. Kita coba. Saya rayu Pak Teguh, rayu Pak Cecep, buka dong tangannya dong. Nanti saya kasih duit deh. Sakit ya. Nah, saya minta pendapat Bapak Ibu. Apa yang Ibu lakukan? Apakah membuka dengan alasan? Apakah menutup dengan alasan? Kita pikirkan dulu, bahwa ketika kita menutup dengan alasan, ini penting ya. Sesuatu yang penting tangan kita loh. Masalahnya, sesuatu yang penting, yang ini mungkin sangat berharga untuk kita. Apakah kita lepaskan ataukah kita pertahankan? Walaupun orang mengatakan saya akan ambil secara paksa, saya akan coba berikan dengan cara membujuk atau memberikan anggaran uang biar kalian buka semua kepala itu. Saya mau tanya satu-satu. Nah ini kita kembali ke Ibu. Kira-kira saya mau tanya nih ke Bu Ida. Ida, kira-kira mau buka nggak kepala? Dengan catatan. Silakan Bu. Ya saya mau buka dengan catatan. Catatannya apa Bu? Dengan alasan. Berharga loh, dibuka loh. Langsung Bu. Tes, nyalain aja. Tes. Tadi aku positif itu. Bapak Ibu punya alasan, anak juga punya alasan. Halo, Ya. saya membuka dengan alasan. Kalau alasannya baik, pasti saya pilih. Beri. Iya, oke. Bu Lia, belakangnya. Bu Rima, kira-kira buka nggak? Itu ada yang berada di kepala Ibu buka nggak? Buka, bisa saya buka asal mendukung saya. Oke, itu berarti ada ya. Satu lagi dari ujung Pak Hari, kira-kira dibuka nggak kepalanya Pak? Kalau di situ karena sangat berharga sekali dan teman saya atau aku memprovokasi untuk buka, kalau saya suruh kepala ya kepala terus. Nggak mau Bapak buka, nggak mau dikasih ya? Nggak mau dikasih ya? Oke, Ini Pak. tergantung ya, sesuatunya sangat berharga sekali atau apa? Berharga sekali. Mungkin rahasia atau apa? Ya, Tergantung dong. berharga sekali. Saya nggak akan buka-buka. Oke, sepakat. Kalau air apa lagi? Nggak Nah, buka. itu masalahnya. Nggak buka. Ustaz, saya boleh minta pendapat kan? Bukan saya yang Kalau kerena sangat berharga,
ingin dimiliki oleh sendiri, saya tidak akan membukanya. Akan mempertahankan apapun yang akan terjadi itu adalah hak milik saya. Wah, tidak akan, karena ini berharga bagi saya. Duit tidak berharga karena milik itu. Kalau dalam Islam itu ke akidah. Kalau saya larinya ke akidah. Kalau akidah harus mempertahankan itu keyakinan. Karena keyakinan kita begitu pun juga mungkin kepada anak. Kalau udah yakin terhadap materi yang akan dia mampu dipelajari, dia pasti akan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Itu pendapat Bapak Ibu, ya kan? Yang setuju dan tidak setuju membuka. Kita balik. Pasti jawabannya ini. Apakah Anda mau membuka? Adik kan? Mengapa dan alasannya apa? Terus apakah Anda mau menutup kepala tangannya? Dengan apa dan alasannya? Itu sudah nyalain. Saya tidak akan memberikan apapun yang terjadi karena ini berharga. Kata Bu Rima, saya membuka dengan alasan begini. Bu Ida membuka dengan alasan ini. Pak Arif, saya datang membuka. Kataku tidak membuka juga. Seperti itu kan alasannya. Masing-masing punya alasan dan semuanya punya pendapat dan punya kepribadian masing-masing. Yang jadi permasalahan adalah menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ibu, bapak, kontrol. Ya. Mana kontrol ini? Ya. Tadi kita sebagai guru, seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Teguh, ke Pak Cecep, anak itu seperti bapak. Saya nggak bisa diatur, Pak. Saya mau saya hargai bapak saya. Dan bapak itu bukan hanya bagian. Saya guru bisa mengontrol murid. Kata siapa? Menurut Dr. William, ilusi guru bisa mengontrol murid. Hari ini kan dulu kita pasti bisa saya. Anak itu kalau saya langsung diem. Baca. Ilusi guru mengontrol murid. Baru ilusi, Pak. Jadi semua murid itu nggak jadi kontrol sebenarnya. Karena kayak bapak ibu, hak saya mau ngepal, hak saya mau buka, hak saya itu mau main gitu. Cuma gimana kita mengerti jalan cara pendidikan itu berpusat kepada murid. Bapak ibu yang menjawab, saya hanya mengontrol gitu ya. Tetapi tidak memasarkan. Petani tidak bilang pastilah padi saya menghasilkan beras yang kualitas baik. Ternyata hujan, banjir. Apa itu terjadi? Dia nyesel kayak jadi guru. Udah capek-capek ngajarin, anak tetap bandel. Rasa itu sering muncul dalam seorang guru.